Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi kali ini gue bakalan menjelaskan jenis-jenis animasi dan teknik membuatannya. Ini adalah tugas kuliah. Animasi tradisional, atau bisa disebut juga dengan istilah cel animation, adalah animasi generasi awal pada abad 20. Pada saat itu, para animator harus menggambar setiap frame agar menghasilkan sebuah sequence. Coba bayangkan saja, semua animator atau para animator itu harus menggambar ribuan gambar sedikit demi sedikit agar menghasilkan sebuah animasi. Oke, jadi tahapan pembuatan animasi tradisional itu harus memerlukan dan mempersiapkan ide atau skrip, atau bisa juga disebut storyboard, dan juga voice recording, ada juga story reel, design and timing, animation, background, traditional ink dan paint dan kamera, digital ink dan paint. Jadi para animator itu harus menggambar setiap penggerakan dari animasi yang akan dibuat itu, dan inilah hal yang harus diperlukan, dan harus menggambar ribuan gambar agar gambarnya itu terlihat menarik dan penggerakannya itu terlihat tidak kaku, agar halus. Animasi dua dimensi. Animasi dua dimensi bisa dilakukan dengan cara animasi tradisional. Tapi karena sudah ada komputer, menjadikan kita lebih mudah membuat animasi dua dimensi. Animasi dua dimensi adalah animasi yang bersifat vektor. Animasi dua dimensi bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi seperti Flash, After Effects, dan Adobe Illustrator. Jadi teknik pembuatannya itu ada praproduksi, ada produksi, ada post-produksi. Jadi praproduksinya itu harus memikirkan konsepnya dulu, skenario-nya, pembuatan karakter, kemudian membuat storyboard-nya, dubbing awal, musik, dan sound effect. Dan untuk produksinya, kita itu harus mengatur tata letak, kemudian gerakan kunci atau intinya itu, kemudian gambaran yang menghubungkan antara gambar inti ke gambar inti yang lainnya, kemudian membersihkan gambar dengan menjiplak, kemudian background atau latar belakang, kemudian ditransfer ke atas plastik transparan dan mewarnai dengan tinta dan cat. Jadi itu bisa juga menggunakan aplikasi dalam mewarnainya. Dalam praproduksinya dua dimensi, gambar akan diambil dengan kamera dengan mengambil frame demi frame, kemudian di-editing, kemudian di-rendering, dan kemudian pemindahan file ke dalam bentuk roll film. Generasi selanjutnya dari dua dimensi adalah tiga dimensi, dan juga menggunakan software. Menggunakan software dalam pembuatannya, animasi 3D sering disebut juga dengan CGI atau Computer Generated Imagery atau CGI. Animasi 3 dimensi. Proses produksi di mana ada tahapan-tahapan dalam pembuatan animasi 3 dimensi. Ini contohnya video yang aku berikan ini. Pada proses pembuatannya juga, para animator harus sedetail-detailnya meneliti sebuah ekspresi dari animasi tersebut, dan harus tampilannya itu kayak seperti natural dan nyata. Dan juga setiap gerakan-gerakannya itu harus detail, karena dalam pembuatan animasi 3 dimensi itu harus penting agar hasilnya itu maksimal. Motion graphics sendiri banyak digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang kompleks sehingga mudah untuk dipahami, seperti video tutorial, video untuk iklan, hingga lirik video. Motion graphic juga sering digunakan untuk menggerakkan kata
atau tipografi, dan logo untuk bertujuan beriklan. Pada video ini, proses pembuatan motion graphic pembuatannya dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap designing, animating, penggabungan, dan rendering. Tahap designing merupakan proses pembuatan visual objek-objek yang menjadi material inti pembuatan Page 8 animation graphic. Jadi dalam pembuatan motion graphic ini harus memberikan kata-kata yang jelas dan juga tulisannya itu harus bisa dipahami penonton. Oke, yang terakhir ada stop motion. Stop motion dikenal juga dengan istilah clay motion yang dikenalkan oleh Stuart Blackburn tahun 1906. Karakter biasanya terbuat dari tanah liat, namun bisa juga berupa boneka atau Lego. Dalam proses pembuatannya, kartun atau karakter harus difoto sesuai dengan gerakannya. Lalu foto-foto tersebut dirangkai hingga menghasilkan sequence. Dalam pembuatannya, kecepatan dan ketelitian sebuah gambar harus sangat diperhatikan. Seperti pada animasi Sound the Ship. Dalam animasi Sound the Ship ini, Sound the Ship-nya itu adalah sebuah boneka atau miniatur, kemudian difoto satu persatu gerakannya, dan kemudian menghasilkan sebuah sequence. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Utari dari kelas 2C.